Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nisrina Saidah Hisyam dari program studi Sains Informasi. Hari ini saya merasa bersyukur dan sangat senang karena bisa bertemu dengan teman-teman yang luar biasa. Teman-teman, kita semua tahu bahwa generasi kita adalah generasi yang serba digital, cerdas, dan kreatif. Tapi, coba saya tanya, ada nggak sih di antara kalian yang mau dianggap toksik atau suka menyakiti perasaan orang lain? Pasti nggak ada kan? Teman-teman, pendidikan karakter itu penting banget, apalagi di era digital yang kayak sekarang ini. Menurut Dr. Martin L. Rosman, pendidikan karakter membantu kita memahami etika, nilai-nilai moral, dan perilaku sosial yang baik. Dengan begitu, kita bisa jadi individu yang gak cuma keren secara skill, tapi juga punya hati yang baik dan jauh dari perilaku toksik seperti bullying, termasuk cyberbullying ini. Tapi kenyataannya, riset Digital Civility Index dari Microsoft tahun 2020 menunjukkan fakta yang bikin miris, yaitu 54% milenial dan 47% Gen Z pernah menjadi korban cyberbullying. Yang lebih mengejutkan lagi, pelakunya seringkali juga berasal dari generasi kita sendiri. Itu kenapa penting banget buat kita lebih bijak menggunakan media sosial dan menciptakan lingkungan digital yang lebih positif. Dari fenomena dan fakta tersebut, mari kita hadapi bersama dengan mendalami penjelasan berikut. Saya akan menjelaskan 3 poin penting yang harus sama-sama kita ketahui. Yang pertama, definisi dan bentuk cyberbullying. Yang kedua, dampak psikologisnya. Dan yang ketiga, solusi dan tindakan preventifnya. Kita bahas yang pertama. Cyberbullying adalah segala bentuk perundungan atau penindasan yang dilakukan melalui internet, termasuk di platform media sosial dan game online. Tindakan ini dapat mencakup pengiriman pesan kebencian, penyebaran informasi palsu, serta penggunaan akun palsu untuk mempermalukan seseorang. Cyberbullying seringkali dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan untuk menyakiti, menghina, atau mengintimidasi korban. Dan dampaknya bisa sangat serius, yaitu mempengaruhi kesehatan mental dan emosional individu yang menjadi sasaran. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan mengatasi fenomena ini agar dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan mendukung bagi semua orang. Lalu yang kedua, apa sih dampaknya? Dampak psikologis dari cyberbullying ini sangat serius dan dapat mempengaruhi kesehatan mental korban dalam berbagai cara. Salah satu dampak paling signifikan adalah gangguan kesehatan mental, di mana korban dapat mengalami depresi, kecemasan, dan bahkan resiko bunuh diri akibat tekanan emosional yang berkepanjangan. Selain itu, cyberbullying dapat merusak harga diri dan kepercayaan diri korban, membuat mereka merasa tidak berharga dan meragukan kemampuan diri mereka sendiri. Korban seringkali hidup dalam rasa takut dan kekhawatiran, merasa terancam bahwa serangan akan terus berlanjut, yang dapat menyebabkan perubahan perilaku seperti menarik diri dari interaksi sosial. Dampak ini tidak hanya mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka, tetapi juga dapat mengakibatkan masalah kesehatan fisik, seperti gangguan tidur dan stres yang berkepanjangan. Wow! Lalu kita bahas yang ketiga, gimana sih cara mencegahnya? Untuk mencegah cyberbullying, diperlukan upaya kolektif dari berbagai pihak. Langkah-langkah seperti edukasi dan peningkatan kesadaran menjadi kunci utama. Sekolah dan komunitas perlu aktif mengadakan program yang mengajarkan bahaya cyberbullying, sekaligus membangun keterampilan sosial dan empati pada generasi muda. Kebijakan anti-bullying yang jelas di lingkungan sekolah atau kampus juga sangat penting, termasuk menyediakan dukungan psikologis bagi korban. Selain itu, sebagai individu, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial, menjaga etika komunikasi, dan berpikir 2 kali sebelum membagikan sesuatu atau memposting sesuatu. Melaporkan tindakan bullying dan mendukung korban agar merasa dihargai juga menjadi langkah penting untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan positif. Jadi, kesimpulannya, cyberbullying adalah bentuk perundungan melalui media digital atau sosial yang berdampak serius pada kesehatan mental korban, seperti depresi, kecemasan, dan hilangnya rasa percaya diri. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan edukasi, kebijakan anti-bullying, serta peran aktif orang tua dalam memantau aktivitas anak di dunia maya. Dengan langkah preventif yang tepat, kita dapat mencegah atau dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan sehat. Dari materi ini, kita belajar kalau peran kita sebagai Gen Z itu sangat penting dalam menciptakan dunia digital yang positif. Kita harus mulai dari diri sendiri untuk lebih peduli, bijak, dan jangan gampang terpengaruh buat ikut-ikutan toksik. Teman-teman, yuk kita ambil peran aktif untuk mencegah cyberbullying ini. Mulai dengan bijak menggunakan media sosial, saling respect, dan bantu korban yang butuh dukungan.
Jangan lupa selalu gunakan platform digital untuk hal-hal positif dan inspiratif. Kalau kita bisa melakukannya, dunia digital akan jadi tempat yang lebih nyaman untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.